Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada mata kuliah metodologi penelitian. Kita melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel penelitian. Hari ini kita akan masuk ke masalah, rumusan masalah. Oke, kita lihat dulu proses penelitian kuantitatif. Dimulai dari rumusan masalah. Kalian perhatikan, kemudian masuk ke landasan teori, baru kemudian kita kerjakan rumusan hipotesisnya, kemudian baru dilakukan pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini ada beberapa yang harus kita kerjakan, seperti kita harus melihat populasi sampel, kemudian juga pengembangan instrumennya, nanti kita akan pelajari semuanya ini, kemudian juga pengujian instrumennya. Baru kemudian masuk ke analisis, dari pengumpulan data masuk ke analisis, dan akhirnya sampai kesimpulan. Jadi dalam setiap penelitian, rumusan masalah itu merupakan awal dari satu penelitian. Jadi kalau kita tidak mendapatkan masalah, berarti tidak ada yang dapat kita lakukan untuk penelitian. Jadi apabila kita bisa mendapatkan masalah, maka sebenarnya 50% dari penelitian tersebut sebenarnya sudah selesai, tinggal melaksanakan sebagiannya lagi. Jadi yang paling penting dalam suatu penelitian sebenarnya, yang paling utama yaitu sebenarnya masalah, ya. Kita harus punya masalah, baru bisa kita lakukan penelitian. Oke, baiklah, kita akan langsung masuk ke masalah. Penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi setelah kita ada masalah, baru kemudian kita mencari data untuk melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi penelitian itu dilakukan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dilanjutkan atau dijalankan. Oke. Sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Jadi masalah itu dapat diartikan sebagai penyimpangan, ya, di antara yang harusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Oke, Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Kita ambil aja langsung contohnya, ya. Misalnya di suatu sekolah, mereka menerapkan suatu metode belajar tertentu, misalnya metode A,
dan ternyata sekolah tersebut selalu menghasilkan lulusan yang baik. Dapat dilihat dari hasil ujian negaranya. Misalnya kalau zaman dulu ada ujian negara, maka metode tersebut sepertinya bagus kalau diterapkan di tempat lain. Namun ternyata saat metode tersebut digunakan di sekolah lain, ternyata hasilnya tidak seperti sekolah yang pertama menggunakannya. Jadi terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Jadi pengalaman di tempat lain yang berhasil kemudian diterapkan di sekolah tertentu, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, di sini terdapat permasalahan kan? Terdapat masalah yang dapat dilakukan penelitian atasnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Misalnya dulu mahasiswa melakukan reformasi dengan menurunkan Presiden Soeharto dengan harapan agar kehidupan kita sekarang akan lebih baik, harga-harga lebih murah, lapangan kerja lebih banyak, pengangguran berkurang, kemakmuran merata, ya. Tapi ternyata apa yang dulu diharap-harapkan, direncanakan dengan diturunkannya Pak Presiden Soeharto melalui reformasi, ternyata tidak jadi kenyataan. Kita lihat ekonomi kita sulit, ya kan? Kita lihat juga misalnya lapangan pekerjaan tidak banyak, malah lebih banyak zaman Pak Soeharto dulu dan lain-lain ya. Jadi terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Kemudian contoh lain banyak ya, kalau kita mau cari contoh lain banyak. Kalau di dunia pendidikan misalnya kita telah hasil dari misalnya hasil dari diskusi grup atau hasil dari penelitian kita yang terdahulu, bahwa apabila kita menyiapkan sekolah kita dengan baik dengan cara-cara tertentu, maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang unggul misalnya. Tapi ternyata setelah diterapkan seluruh rencana kita tersebut, tapi ternyata apa? Ternyata tidak yang seperti diharapkan. Ternyata hasilnya mengecewakan misalnya. Jadi apa yang udah kita rencanakan, misalnya kita buat program tertentu di sekolah gitu kan, hasil dari diskusi grup, hasil dari kesepakatan kita dengan misalnya dengan pihak-pihak di sekolah agar sekolah kita lebih maju, ternyata apa? Rencana-rencana tersebut udah kita jalankan, ternyata hasilnya tidak seperti kita harapkan. Jadi itu dia, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Nah, di situ ada masalah. Padahal seharusnya dengan rencana yang baik, sekolah ini akan lebih maju misalnya, tapi ternyata tidak gitu kan. Jadi disitulah ada masalah yang dapat menjadi bahan penelitian kita. Kemudian adanya pengaduan ya, kita misalkan aja suatu sekolah yang sudah berjalan dengan baik sudah lama, seolah-olah sekolah tersebut adalah sekolah yang baik ya di mata kita, di mata pihak-pihak di sekolah, guru segala macam, kepala sekolah menganggap atau masyarakat sekitarnya juga menganggap sekolah ini sekolah yang baik ya. Namun tiba-tiba suatu hari
ada pengaduan dari misalnya wali murid, ya kan, yang mengatakan bahwa metode pembelajaran di sekolah kita udah ketinggalan zaman, atau di sekolah lain ternyata sudah sangat berkembang metode pembelajarannya misalnya. Atau ada pengaduan ternyata guru-guru di sekolah kita cara mengajarnya kurang menarik, sehingga sehingga siswanya kurang respon, kurang berminat, ya kan. Ternyata dan hasilnya biasanya misalnya ada anak yang dulu sekolah tempat lain, dia kreatif, dia berprestasi, dia bagus, tapi ternyata begitu dia masuk sekolah kita dengan harapan akan mendapatkan prestasi lebih baik, ternyata malah mundur misalnya. Jadi orang tuanya misalnya mengadu ke sekolah. Nah, dari situ ada permasalahan kan yang dapat kita jadikan bahan penelitian kita, ya kan. Misalnya tadi ternyata di sekolah kita yang sudah lama berjalan program-programnya, ternyata ada yang kurang gitu kan. Ternyata di sekolah lain prestasi anak-anaknya udah jadi lebih baik misalnya. Kita baru tahu itu setelah adanya pengaduan dari wali murid misalnya. Oke. Jadi adanya pengaduan ini dapat dijadikan sebagai sumber masalah yang nantinya dapat kita lakukan penelitian atasnya, ya. Kemudian adanya kompetisi ya. Misalnya sekolah kita dulunya cuma ada sekolah kita di sini, ya kan, di daerah ini cuma ada sekolah kita. Misalnya MI berapa, ya kan, MI A gitu kan. Tapi ternyata sekarang sudah ada 1, 2, 3 sekolah didirikan, walaupun di kecamatan yang berbeda, tapi masih di wilayah kita gitu misalnya. Dan ternyata banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah baru tersebut, dan ternyata siswa-siswa dari sekolah baru tersebut kelihatannya lebih unggul gitu. Jadi dengan ada kompetisi ini kita bisa bisa menjadikannya sumber masalah, sumber penelitian kita nantinya. Kenapa ya sekolah baru lebih menarik minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke sana misalnya? Kenapa ya sekolah baru yang ada di sana menjadi siswa-siswanya lebih unggul? Nah, dengan ada masalah tersebut, dengan ada kompetisi tersebut, maka kita akan berusaha untuk melakukan penelitian, ya kan? Oke. Bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Jadi apabila kita sudah sudah punya masalah, kemudian kita udah cari masalahnya dari sumber-sumber yang ada. Jadi tadi itu hanya beberapa sumber ya, sumber masalah itu banyak, bisa dari macam-macam ya. Tadi kita udah mempelajari 4 saja yang dikemukakan oleh Stone. Jadi sebenarnya sumber masalah itu banyak ya, bisa kita cari dan banyak ya. Oke, maka masalah tersebut atau yang udah kita dapatkan itu kita rumuskan, ya kan. Jadilah rumusan masalah di dalam penelitian kita. Kalau masalah itu kalau masalah tadi itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi setelah kita punya masalah, jadi kita ada sesuatu yang akan kita selidiki, ada kita teliti. Nah, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan kita carikan jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi beda dengan masalah ya. Kalau masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sehingga di situ ada masalah, sehingga di situ ada
sesuatu yang ingin kita ketahui bagaimana cara menyelesaikannya, ya kan? Maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi dari masalah tersebut timbullah pertanyaan, ya kan? Nah, pertanyaan itulah yang disebut dengan rumusan masalah. Jadi dengan misalnya begini, misalnya itu tadi yang D ya, adanya kompetisi ya. Jadi dari adanya kompetisi ini kita bisa merasakan sekolah kita ternyata tertinggal gitu. Nah, kenapa ya kok sekolah kita jadi tertinggal? Nah, itu kan ada pertanyaan, ya kan? Nah, itulah nanti yang menjadi rumusan masalah, ya kan, yang ingin dicarikan jawabannya. Kenapa ya sekolah kita tertinggal? Kenapa ya siswa-siswa sekolah kita tidak seunggul sekolah-sekolah yang baru? Misalnya kita ambil contoh tadi dari adanya kompetisi ya di sekolah di daerah kita. Dengan itulah pertanyaan itulah yang menjadi rumusan masalah yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Ya udah, itu udah paham ya. Oke. Bentuk-bentuk rumusan masalah banyak sebenarnya ya, bentuk-bentuk rumusan masalah. Mungkin di sini kita hanya bahas rumusan masalah deskriptif ya, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif. Jadi paling itu aja yang kita bahas mengenai bentuk-bentuk rumusan masalah. Oke, pertama rumusan masalah deskriptif. Oke. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi kita kan sudah belajar masalah variabel penelitian. Ada variabel independen atau variabel mandiri. Jadi rumusan deskriptif ini hanya hanya merumuskan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Jadi terhadap variabel independen ya. Baik dia sendiri atau satu variabel ataupun ada lebih variabel ya. Variabel tapi dia variabel independen. Oke. Bisa ya. Jadi rumusan deskriptif ini lebih ke suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel independen atau mandiri ya. Baik itu dia satu variabel, bisa juga lebih. Tapi dia variabel tetap, tapi dia harus variabel independen. Oke. Ini dia contoh rumusan masalah deskriptifnya. Contoh satu misalnya kita cari aja contoh contoh yang terkait dengan sekolah ya. Nomor 5 misalnya kita ambil seberapa tinggi tingkat produktivitas dan keuntungan finansial unit produksi pada sekolah-sekolah kejuruan misalnya ya. Ini nomor 6 yang pas ya, sesuai dengan dunia pendidikan. Seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Minat baca itu variabelnya kan, tinggi minat baca itu variabelnya kan. Kemudian lama belajar rata-rata siswa ya kan. Jadi itu dua variabel ya yang independen ya, yang tidak ada kaitannya ya, yang kita selidiki. Jadi yang kita bahas itu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Ya, itu yaitu seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata siswa ya. Jadi itu kan tidak ada kita kaitkan ya kan. Tapi mereka adalah variabel independen dan mereka lah variabel inilah yang kita lakukan penelitian ya. Bisa ya? Bisa paham ya. Oke, contoh lain banyak, kita lewatkan aja. Kemudian rumusan
masalah komparatif. Kalau tadi kita sudah rumusan masalah deskriptif, sekarang kita masuk ke rumusan masalah komparatif. Oke. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Oke. Jadi rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Oke. Kita langsung contoh aja supaya kalian bisa lebih paham. Misalnya ini, adanya perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan swasta. Kalian perhatikan, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan swasta? Kalian perhatikan tersebut. Variabel penelitiannya adalah prestasi belajar pada dua sampel, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta, ya kan? Jadi kita bandingkan prestasi belajar, oke, terhadap sampelnya. Dua sampelnya apa? Sekolah negeri dan sekolah swasta. Sedangkan variabelnya apa? Variabelnya adalah prestasi belajar. Bisa ya? Jadi ada variabelnya yaitu prestasi belajar. Bisa satu atau lebih ya. Kalau ini kebetulan satu, prestasi belajar. Variabelnya prestasi belajar. Sedangkan sampelnya dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Bisa ditangkap. Jadi rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Kalau yang tadi kita lihat adalah minimal variabelnya berarti berapa kalau komparatif? Minimal variabelnya satu, tapi minimal sampelnya harus dua. Kalau nggak dua nggak bisa kita komparatif, nggak bisa kita bandingkan ya. Jadi cirinya seperti itu ya. Kalau kita mau lihat apakah ini dia rumusan masalahnya komparatif atau bukan gitu kan, kita lihat aja. Oke lah variabelnya satu, tapi paling tidak ya sampelnya harus ada dua, karena kalau tidak ada dua tidak ada yang dapat kita bandingkan atau kita komparatifkan ya. Bisa ditangkap. Atau ini contoh yang hampir mirip. Adakah perbedaan disiplin guru antara sekolah di kota dan di desa? Jadi variabelnya apa? Disiplin kerja guru, ya kan? Sedangkan yang dikomparatifkan, yang dibandingkan sampelnya adalah di kota dan di desa. Oke, saya kira gampang ya. Kita lihat ada nggak di sini contoh di sini yang apa? Yang lebih variabelnya lebih dari satu. Oke, ini nomor 3 ya. Adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara murid yang berasal dari keluarga guru, pegawai swasta, dan pedagang? Kalian lihat itu variabelnya ada berapa? Ada 2, motivasi belajar dan hasil belajar. Sedangkan sampelnya ada 3, keluarga guru, keluarga pegawai swasta, dan keluarga pedagang. Oke. Jadi sudah ada contoh yang lebih dari satu, variabelnya dan sampelnya lebih dari 2. Tetapi dia minimalnya kalau di rumusan masalah komparatif ini adalah minimalnya variabelnya ada 1, sedangkan minimal sampelnya harus ada, sampel yang dibandingkan harus ada 2, karena kalau tidak ada 2 tak dapat dibandingkan. Bisa ya? Bisa dibedakan ya antara rumusan masalah deskriptif dengan rumusan masalah komparatif. Oke. Kalau tadi deskriptif apa? Dia independen ya, dia masing-masing ya. Jadi bisa dia satu variabel, misalnya kalau contoh sini dia kinerja Departemen Pendidikan berarti satu variabel. Bisa juga dia lebih dari satu variabel, ya kan? Misalnya di contoh sini, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata siswa ya. Jadi ada tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata. Jadi kalau ini ada 2 variabel,
ada dua variabel yang independen ya. Jadi tidak dikaitkan, kita membahas masing-masingnya, atau kalaupun cuma satu kita bahas variabel itu aja, tidak kita kaitkan sama yang lain. Misalnya contoh nomor 1 tadi, seberapa baik kinerja Departemen Pendidikan Nasional. Jadi yang jadi variabel adalah kinerja ya, kinerja Departemen Pendidikan Nasional. Oke. Saya kira bisa dibandingkan ya. Kalau tadi masalah rumusan masalah deskriptif dia independen, yang kita variabel independennya, yang kita variabel independen itu sendiri yang kita lakukan penelitian. Sedangkan kalau rumusan komparatif itu ada variabel minimal 1 dan ada sampel minimal 2. Oke, kita masuk ke asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau asosiatif ini itu dia mengaitkan ya antara variabel-variabel atau keterkaitan antara variabel-variabel ya, antara minimal dua variabel berarti ya. Karena kita menanyakan atau meneliti tentang keterkaitan variabel-variabel, minimal ada dua variabel. Kalau satu variabel berarti masuk ke kategori apa tadi? Penelitian deskriptif ya kan. Tapi kalau ada dua variabel atau lebih dan kita menyelidiki keterkaitannya, itu baru disebut asosiatif. Tapi kalau dia cuma satu variabel berarti dia masuk kategori rumusan masalah deskriptif ya. Bisa ya. Ya kan, berarti cuma satu variabel itu kita ini kan. Nah, tapi kalau dia rumusan masalah asosiatif, minimal ada dua variabel ya. Jadi dan variabel itu saling terkait. Kita teliti keterkaitannya, hubungannya antara variabel tersebut. Oke. Terdapat 3 bentuk hubungan variabel rumusan masalah asosiatif ini. Rumusan masalah asosiatif ada 3 hubungan, ada 3 bentuk hubungan, yaitu simetris, hubungan kausal, dan yang terakhir interaktif atau reciprokal atau timbal balik. Kita sebut aja interaktif atau timbal balik ya. Oke, hubungan simetris kita lihat. Hubungan simetris kita lihat. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Jadi bukan hubungan kausal maupun interaktif. Jadi hubungan simetris ini dia bukan hubungan sebab akibat atau hubungan saling terikat begitu, tapi dia variabel ini munculnya bersamaan ya. Oke, kita cari contoh ya biar enak ya. Kita cari contoh. Adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah? Oke, variabel pertama adalah penjualan S, sedangkan variabel kedua adalah kejahatan. Nah, hal ini berarti yang menyebabkan jumlah kejahatan bukan karena S yang terjual. Mungkin logikanya adalah adalah sebagai berikut. Pada saat S banyak terjual, itu pada musim liburan sekolah, pada saat murid-murid banyak yang piknik ke tempat wisata. Karena banyak murid yang piknik, maka di situ banyak kejahatan. Nah, jadi dia tidak ada keterkaitan langsung atau hubungan langsung atau sebab akibat langsung, tapi dia ada keberadaannya hampir bersamaan ya kan. Jadi adakah hubungan antara jumlah, dilihat pada saat jumlah S, kita lihat pada saat jumlah S yang terjual banyak, ternyata pada saat itu juga jumlah kejahatan meningkat, tindak kejahatan meningkat ya kan, terhadap murid sekolah. Ternyata apa? Ternyata kalau kita lihat secara langsung nggak ada hubungan ya kan. Rupanya karena pada saat itu musim liburan, sehingga banyak murid-murid sekolah yang berwisata. Nah, terjadinya kejahatan itu waktu
mereka sedang di tempat-tempat wisata, ya kan, bukan di sekolah, ya. Jadi kaitan secara langsung tidak ada, ya kan, tetapi ada kaitan yang tidak langsungnya, ya, karena ada hal lain, ya, yang nah, hal ini dapat, ya, dilakukan penelitian. Nah, tapi sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung. Tapi kebetulan kedua variabel ini muncul pada saat hampir bersamaan, yaitu saat jumlah es terjual banyak, ternyata pada saat itulah kejahatan juga banyak. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan, ya. Oke, saya kira bisa, ya. Kemudian adakah hubungan antara rumah yang dekat rel kereta api dengan jumlah anak, gitu kan? Kenapa? Karena ternyata rumah-rumah yang berada di dekat rel kereta api ternyata jumlah anaknya banyak, gitu kan, dibandingkan dengan rumah-rumah yang jauh dari rel kereta api. Bisa aja, kan? Tapi kan nggak ada hubungan. Oke, bisa, ya. Oke, kemudian hubungan kausal, ya. Hubungan kausal beda kalau dengan yang tadi, yang hubungan yang hubungan simetris, yang tidak ada kaitan langsung. Tapi hubungan kausal adalah hubungan yang ada sebab akibat, ya. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan dependen. Udah kita pelajari, ya, sebelumnya. Jadi ada variabel independen dan ada variabel dependen, ada variabel bebas dan ada variabel yang terikat. Misalnya, ya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Jadi yang menjadi independen adalah pendidikan orang tua, ya kan? Misalnya pendidikannya SD, teman tamat SD, teman tamat SMP, teman tamat SMA, atau dibandingkan misalnya, kan, terhadap prestasi belajar anak, gitu kan. Oh, ternyata kalau ayahnya lulusan S1, anaknya ternyata pinter-pinter, gitu kan, misalnya. Atau ternyata kalau ayahnya lulusan S3, ternyata anaknya bodoh-bodoh, misalnya. Bisa jadi, ya kan? Ya, jadi bisa dilakukan penelitian di sini, ya. Jadi adanya hubungan yang bersifat sebab akibat. Oke, kita ambil contoh lain. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala SMK terhadap kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan? Ya, bisa juga, ya. Coba kita lakukan penelitian. Kok SMK di sana sejak dipimpin bapak ini lulusannya cepat mendapat kerjaan? Maka kita cobalah lakukan penelitian besarnya pengaruh kepemimpinan SMK terhadap kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan. Bisa, ya, bisa dipahami. Jadi ada hubungan sebab akibat. Oke, jadi dia ada variabel independen dan ada variabel dependen. Jadi variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Oke, ya. Oke, kemudian hubungan interaktif resiprokal atau timbal balik, ya. Hubungan timbal balik adalah hubungan yang bersifat dua arah antara variabel satu dengan variabel lainnya. Misalnya, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di kecamatan A. Oke. Jadi motivasi dan prestasi belajar. Jadi kalau motivasinya tinggi, prestasi belajarnya bagus. Kalau prestasi belajarnya bagus, maka memotivasi belajar siswa, gitu kan, di kecamatan A. Jadi ada saling interaktif, ya, ada saling interaktif. Yang satu mempengaruhi yang lain. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi, ya. Saya bisa dipahami, ya. Jadi misalnya di kecamatan A, anak-anak di sana itu motivasi belajarnya tinggi. Nah, dan prestasinya bagus, gitu kan. Karena prestasinya bagus, maka memotivasi anak-anak untuk belajar terus, ya. Oke, bisa, ya, ada kaitan interaktifnya. Kemudian hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, misalnya. Demikian juga orang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Oke, ya, bisa, ya. Oke.
Kemudian menemukan masalah. Jadi banyak cara ya kita menemukan masalah. Cara menemukannya, menemukan masalah banyak caranya. Tapi bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi menemukan masalah yang betul-betul masalah bukan pekerjaan mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian telah ditemukan, maka pekerjaan penelitian sebenarnya ya boleh dikatakan sebagian sudah selesai lah ya. Karena kita udah ada sesuatu yang untuk kita lakukan penelitian. Dengan demikian, pekerjaan menemukan masalah merupakan sebagian dari kegiatan penelitian ya. Jadi menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan bantuan macam-macam ya. Bisa menyusun ke dalam pohon masalah, bisa juga kita dengan dengan diskusi ya kan, dengan kawan-kawan, brainstorm misalnya ya kan. Bisa kita banyak cara ya, banyak cara metode untuk kita menemukan masalah ini ya. Dengan kita analisis masalah, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Jadi melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Jadi kita udah dapat masalah ya kan, menemukan masalah, kemudian kita analisis ya kan, apakah masalah tersebut layak kita lanjutkan dengan dengan jadikan rumusan masalah untuk penelitian ya. Oke, untuk dapat melakukan analisis masalah, maka pertama-tama peneliti harus mampu mendudukkan masalah dalam konteks keseluruhan secara sistematis. Jadi kita melihatnya secara menyeluruh ya. Misalnya kita ada masalah di misalnya tadi misalnya tadi contoh tadi sekolah kita yang dulunya sekolah satu-satunya di daerah kita, tiba-tiba sudah ada 2-3 sekolah baru lain, dan ternyata mereka prestasi siswanya lebih baik daripada sekolah kita. Nah, maka kita harus mampu ya kan, mendudukkan masalah tersebut dalam konteks keseluruhan secara sistemik ya. Kenapa sih sekolah kita jadi tertinggal dari sekolah-sekolah baru itu? Apakah karena bangunannya lebih baru di sana, kita bisa buat bangunan baru ya kan? Apakah sistem pendidikannya lebih bagus, kita bisa pelajari, kita bisa. Jadi keseluruhannya kita amati, keseluruhannya kita teliti ya. Dalam konteks tersebut akan terlihat hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Nah, dari situlah baru kita ketemukan hubungan antara masalah satu dengan yang lainnya ya kan. Nah, misalnya kalau di sekolah tadi, ternyata di sekolah baru guru-gurunya banyak yang muda-muda lulusan dari perguruan tinggi UIN Araniri misalnya kan. Kalau begitu berarti kita harus meningkatkan misalnya kualitas guru. Jadi mungkin ada masalah di kualitas guru ya kan, mungkin ya. Nah, jadi ini pertanyaannya yang akan yang kita cari data-datanya untuk kita cari jawabannya ya kan. Berikutnya dikemukakan contoh analisis masalah tentang kualitas lulusan dalam suatu pendidikan pada tingkat kelas yang terdiri atas input proses interaktif antara murid, kurikulum, guru, sarana pendidikan, dan ruang kelas atau tempat. Sistem evaluasi belajar dan output yang berupa lulusan. Melalui gambar berikut, masalah kualitas hasil lulusan yang rendah misalnya dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini ya, kualitas input ya kan. Nah, nanti yang dilihat itu variabelnya kurikulum, murid, sarana pendidikan, guru, ruang kelas. Kemudian hasil-hasil ini kita evaluasi. Kemudian itu ada baru outputnya adalah kualitas lulusan ya. Rendahnya kualitas hasil pendidikan yang berupa kualitas lulusan secara langsung dipengaruhi oleh proses belajar mengajar dan potensi dasar murid. Pengaruh yang langsung terhadap kualitas lulusan adalah potensi dasar anak
performance guru dan kualitas kurikulum. Oke. Jadi kalau anak yang masuk pinter-pinter, ya kan, beda kalau misalnya anak yang masuk biasa-biasa aja. Jadi biasanya kalau kita lihat dulu kayak beberapa sekolah unggul, ya kan, pasti sebagian besar siswanya merupakan hasil seleksi ketat, ya kan, yang kualitasnya memang di atas rata-rata. Oke. Nah, terus guru-gurunya juga kita lihat, ternyata guru-gurunya juga memiliki kualitas yang lebih baik, ya, karena mungkin mereka sering diberi training, ya kan, pelatihan segala macam, ya. Oke. Performance guru, kemudian kualitas kurikulumnya, ya, bisa menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas lulusan, ya. Dari variabel yang secara langsung mempengaruhi kualitas lulusan tersebut, selanjutnya diberi penilaian terhadap setiap variabelnya. Jadi kalian sudah bisa tahu variabelnya, kan? Variabelnya adalah kurikulum, ruang kelas, murid, guru, sarana pendidikan, ya kan? Murid ini adalah kualitas muridnya, ya, yang masuk, ya. Oke. Dari variabel yang secara langsung mempengaruhi kualitas lulusan tersebut, selanjutnya diberi penilaian terhadap setiap variabel yang diduga berpengaruh kuat, penting, menarik dalam mempengaruhi kualitas hasil belajar. Variabel yang demikian tersebut selanjutnya ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari baik dari aspek kualitas setiap variabel maupun hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, ya. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyusun paradigma model penelitiannya. Oke, gini, ya. Ini paradigmanya, ya. Oh, tapi ini sebenarnya kurang tepat juga, ya. Kualitas lulusan, kita melakukan analisis pada masing-masing variabel-variabel, misalnya X1, X2, X3 itu kan masing-masing variabel, ya kan. Selain kita melakukan analisis masing-masing variabel, juga kita menganalisis hubungan antar variabel, ya. Jadi dari gambar ini kurang tepat. Oke. Harusnya juga ada penelitian hubungan antar variabel juga, ya. Oke. Jadi dari dari analisis tersebut kita bisa dapatkan judul, yaitu pengaruh atau tema, yaitu pengaruh kualitas input murid, kurikulum, guru, sarana dan prasarana serta sistem evaluasi terhadap kualitas lulusan. Baiklah, saya kira itu saja dulu materi kuliah kita kali ini terkait dengan masalah dan rumusan masalah. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya ke saya melalui WA. Saya kira saya tutup aja kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.